yang Ibu panggil silahkan menyebutkan perasaannya hari ini dan tolong berdiri ya, biar kita tahu ya. Ekspresikan dengan wajah dan gayamu ya. Oke, Azra Faiha. Hari ini saya senang, Bu. Kenapa? Senang aja. Senang aja. Oke, terima kasih Kak. Silakan duduk. Ahmad Danis. Bu, perasaannya senang. Kenapa? Olahraga, Bu. Oh, karena pelajaran olahraga. Oke, terima kasih. Jumpa kata kunci dari judul. Silakan kita interaksi. Interaksi. Oke, baik. Makasih ya Kak ya. Jadi judulnya adalah individu, kelompok, dan hubungan sosial dalam masyarakat. Dari judul yang ada, artinya bahwa kita akan cerita tentang sebuah proses interaksi. Ibu tanya kepada kalian, adakah di antara kalian yang sampai hari ini tidak pernah melakukan interaksi? Tidak ada ya? Berarti semua pernah melakukan proses interaksi. Oke, terima kasih. Ibu tanya lagi. Siapakah di antara kalian selama ini ketika melakukan interaksi merasa gagal? Merasa gagal melakukan proses interaksi? Tunjuk tangan. Kakak pernah merasa gagal interaksi? Kakak juga pernah merasa gagal interaksi. Coba ibu tanya dulu, kalau kakak, di mana kakak merasa gagalnya? Karena kakak sulit untuk berbicara. Kalau kakak? Sulit dalam berbicara, terus takut kalau apa yang kita omongin itu bakal nyakitin perasaan yang orang yang kita ajak ngomong. Oh, jadi kakak takut ketika kakak berbicara, hasil omongan kakak itu akan menyakiti orang yang akan kakak ajak cerita gitu ya. Oke. Menurut kalian, sebelum kalian berinteraksi, apa yang harus pertama sekali kita lakukan? Menyapa. Apakah? Menyapa. Menyapa. Siapa lagi ada? Mencocokkan diri dengan lawan bicara kita. Satu, kita harus menyapa dulu. Kalau kita nggak saling sapa, nggak akan mungkin terjadi yang namanya interaksi. Yang kedua, kita harus mencocokkan. Mencocokkan sama seperti puzzle, tapi bukan mencocokkan artinya dalam hal apa kita mencocokkan? Kita bertindak harus mematuhi aturan, gitu kan? Oke, itu adalah gambaran awal ketika kita melakukan proses interaksi. Di awal ini, kita akan memahami interaksi sosial dengan mengundang sumber belajar. Kita akan belajar dari Bapak Satpam yang ada di depan sekolah. Jadi kita akan mendengarkan apa yang diceritakan oleh Bapak Satpam berkaitan dengan profesinya. Nanti kita mendengarkan, di sini ada lembar kerja. Lembar kerja ini dikerjakan secara kelompok, satu kelompok 4 orang. Hari ini kita akan cerita tentang syarat interaksi sosial. Tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah kita mendengarkan cerita dari sumber belajar, kita semua dapat menjelaskan apa itu tindakan sosial. Tadi judul di bab 2 itu kata kuncinya adalah interaksi sosial. Lihat di LKPD, ketika kita lihat dagang, interaksi sosial. Bagaimana interaksi sosial di dalam masyarakat terjadi? Bisa antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Tapi ini kan bercerita tentang materi interaksi sosial. Jadi di materi kami itu, ketika interaksi itu, ketika kita berhubungan dengan orang lain, itu kan ada terkadang itu berhasil, ada kadang itu tidak berhasil. Ini maaf Pak, Wawa kan keamanan di sekolah ini, paling tidak Wawa itu berhubungan dengan orang banyak. Kira-kira apa sih yang biasa Wawa lakukan itu agar pekerjaan Wawa itu berjalan lancar? Keberadaan Wawa itu ketika Wawa berada di pos itu memang dilihat oleh orang lain. Pekerjaan saya sebagai satpam, satuan pengaman dan mengayomi dan melayani para siswa-siswa di SMA Negeri 1 Labuan Jedi. Yang terutama ya dari siswa-siswa, ada tamu yang akan datang, saya layani dengan sopan dan santun tata bicaranya.
semua udah kenal sama Pak No? Berapa lama kenalnya? Tahu dengan pekerjaan Pak No? Tahu. Coba sebutkan apa itu? Kapam. Sapana pala. Kamu adalah satuan pengaman ya. Sama itu ya, misalnya kamu mau keluar ya kan, minta surat sama piket, harus ada surat izin keluar. Itu baru Wakno nerima, baru Wakno izinkan. Kalau nggak ada surat, nggak bisa Wakno izinkan keluar. Itu peraturan sekolah, ya kan. Kedua, tata tertib parkir, nggak harus Wakno turun lagi. Kita harus diri kita sendiri yang menertibkan, nggak perlu diatur lagi. Dua, ketiga, ya pagi selalu menyapa kepada guru, karyawan, pegawai-pegawai sekolah sini, sekolah SMA Negeri 1 Labondeli ya. Ketika Wakno menyadari sebagai satpam, apa yang tertanam di dalam kepala Wakno mengenai hubungan yang harus dia bangun dengan warga sekolah? Kerjasama. Bagaimana caranya membangun kerjasama yang dilakukan oleh Wakno? Senyum, ramah, menyapa, sopan, berusaha mau tahu apa yang akan kita lakukan ketika kita akan keluar gerbang kan? Nah itu yang dilakukan Wakno itu adalah merupakan contoh dari tindakan sosial. Kan sumber belajar yang mungkin menurut kita belum maksimal ya, tapi itulah apa adanya. Jadi artinya kita harus bisa paham membawakan diri kemana kita masuk. Ketika kita masuk ke lingkungan akademis, artinya kita bersikap akademis. Ketika masuk di lingkungan orang yang biasa-biasa saja, berarti kita juga harus mengikuti budaya mereka. Ada 3 hal yang harus kamu lakukan. Pertama, eksplorasi, baca dari buku, baca dari internet tentang jenis-jenis tindakan sosial. Baca, diskusikan, pahami. Setelah itu, jawab yang pertanyaan definisi tindakan sosial. Tindakan sosial adalah, ini artinya kalian harus menuliskan definisi tindakan sosial yang kalian pahami dari hasil diskusi kalian. Kemudian yang kedua, jenis tindakan sosial. Jenis tindakan sosial ada 4. Baca, pahami, ringkas, tuliskan di sini 4 jenis. Tidak usah kalian buat definisinya.